Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillah wa hidayatihi wa inayatihi wa ila hadratin nabiyil akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi masyaikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'una bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan bis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah curahkan bagi kita semua nikmat kesehatan, keringanan langkah iman dan Islam. Alhamdulillah bahwa sampai pada hari ini kita telah berada di penghujung Ramadan. Allah masih berikan ridho dalam keadaan bagaimanapun, situasi apapun. Kita tetap bersemangat, ya, mensyiarkan agama Allah. Alhamdulillah, yang biasanya ta'lim sebulan sekali, rupanya Ramadan kita buat seminggu sekali. Tentunya pengharapan kita pada Allah ini jalan menambahkan amal, dan kita mohonkan pada Allah langkah kaki kita juga menghapuskan dosa, baik dosa sengaja atau tak sengaja. Kita mohonkan pada Allah, bermohon sungguh. Dan kalau seandainya pada bulan Ramadan ini ada orang yang kita zalimi, semoga mereka diampunkan Allah dosanya. Ada orang yang kita fitnah tanpa sengaja, atau orang yang kita riba dengan benci, semoga Allah muliakan mereka. Dan ini jalan harusnya. Makanya bapak-bapak kita dalam berdoa kepada Allah, doakan orang, jangan minta ampun dosa kita aja. Ya Allah, ampunkan dosaku, dan ampunkan juga dosa-dosa orang yang kuzalimi. Nah, itu dia, orang-orang yang telah aku sakiti, dan ampunkan juga orang-orang yang menzalimi aku. Ketika dikatakan sempurna itu iman, ya, kita doakan mereka dalam keadaan kebaikan. Ketika doa baik itu kita berikan, maka baik itu Allah datangkan kepada kita. Nah, itu dia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini ibadah yang pokok yang itu kita sama-sama tahu. Pertama ibadah puasa, yang kedua zakat fitrah. Ini dua hal yang disyariatkan, ya, disyariatkan pada bulan Ramadan. Walaupun nanti kita kerjakan di luar Ramadan, itu nanti hukum qadha namanya, ya, qadha namanya. Tapi sebabnya itu adalah Ramadan. Jadi kita laksanakan ibadah puasa. Kalau kita perhatikan dua-dua hal ini, hikmahnya itu ini bersama. Yang pertama, menata hati. Kita berpuasa, melatih hati. Berpuasa itu lapar, berarti beginilah dirasakan orang yang lapar. Nah, kan melatih itu kan. Kita melaksanakan zakat fitrah, melatih hati. Ketika kita berikan sedekah pada orang, senang orang, timbul perasaan di hati.
berarti yang kuperbuat ini menyenangkan hati orang. Perhatikan, melatih. Berarti perbuatan inilah yang kita mohonkan kepada Allah diistimrarkan, yang nantinya setelah selesai Ramadan dapat terus dilaksanakan. Ibadah puasa habis Ramadan kita pekerjakan puasa-puasa sunnah. Banyak puasa sunnah setelah Ramadan. Kita melaksanakan nanti zakat fitrah. Banyak bentuk-bentuk sedekah setelah zakat fitrah, setelah hukum zakat ini. Cabang-cabangnya nanti ada infak, ada sedekah biasa, ya ada wakaf, banyak bentuknya. Nah, ini contoh. Maka alhamdulillah Allah berikan kesempatan bagi kita. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut tentu ada ketentuan hukum. Contoh, kita berpuasa. Kalau kita buka itu dalam kitab Majmu' ya, Ujung Sunnah ya. Nah, itu di jilid 2-nya kalau nggak salah, kitab 2-nya. Di sana kita kata masalah niat. Berapa banyak itu Imam Syafi'i mentafsirkan niat dengan menyimpulkan qasdus syai', ya, qasdus syai' fil qalbi wa muqtaridun bi fi'lih, bersahaja di hati, diiringi dengan perbuatan. Tapi ketika berpuasa enggak, beda dia tengok, menambahkan itu. Ketika puasa tidak, gini luasnya itu ya. Jadi dari pemahaman ilmu fikih tersebut ada ketentuan-ketentuannya sampai kepada hukum zakat. Kita laksanakan zakat fitrah yang di dalamnya banyak hal yang untuk diketahui. Kita beranjak dari pendapat mayoritas Imam Syafi'i yang hampir bersamaan nanti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Makanan pokok, makanan yang mengenyangkan, yang ghalib, yang biasa pada negeri kita. Maka makanan tersebut itu nanti yang kita makan, itulah yang dikeluarkan. Yang intinya jangan kurang derajatnya, jangan kurang kadarnya, ya. Jangan kurang derajat dan kadarnya. Ya kalau kita makan biasa IR6, IR6 lah. Ya. Kalau ramas, bulat, itulah balance-nya. Tapi kemuliaannya tentu lebih. Ya kalau kita makan IR64 dikeluarkannya kuku balam, ramos dikeluarkannya, ya mulia orangnya seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ada seperti ini. Ya, insya Allah ada. Dimakannya bulog, dikeluarkannya ramos, mulia. Dan kemudian jangan kurang kadarnya. Ketentuan di antara 4 mazhab ini yang sedang itu Imam Syafi'i. Ya. Jumhur ulama menyimpulkan itu 2 kilo 7 ons. Kalau nanti kepada fidyahnya 6 ons. 6 on atau 7 on buat orang. Ya. Kemudian dalam ketentuan hukum zakat fitrah pada mazhab imam kita Imam Syafi'i mempunyai nanti syarat-syarat ketentuan, di mana nanti dalam berzakat tersebut jatuh hukum wajibnya mendapatkan 2 juzuk, 2 jaza, 2 masa. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi kalau ada orang meninggal di malam 27 Ramadan, wajib enggak zakat fitrah? Enggak. Kenapa enggak wajib? Enggak dapat 2 masa. Kalau dikeluarkan, sedekah. Jadi makanya kalau ada orang berzakat
di kampungnya. Kemudian malam 27 atau 27 Ramadan dia pulang kampung. Dan dia berada di kampungnya pada saat waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka ketika itu tidak sahlah zakat fitrah yang dikeluarkannya pada awal itu, dan dia wajib untuk berzakat fitrah kembali lagi. Karena di mana dia berada waktu wajib tersebut, itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah tersebut itu diberikan di mana dia berada pada malam wajib. Lantas ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita berzakat fitrah kepada orang yang berada di luar kampung kita? Ya. Bagaimana kita berzakat fitrah kepada orang yang berada di luar kampung kita? Bolehkah seperti itu? Ini kan banyak pertanyaan seperti ini. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik mengatakan bahwa tidak sah zakat fitrah keluar kampungnya selagi masih ada orang yang miskin dalam kampungnya tersebut. Maka tidak sahlah ia keluarkan zakat fitrahnya tersebut. Kemudian maka pendapat inilah dipegang oleh mayoritas jumhur ulama, maka tidak bolehlah dia berzakat fitrah ketika itu kepada orang-orang yang di luar kampungnya. Lantas, bagaimanakah kalau seandainya dia berzakat fitrah kepada gurunya di luar kampung? Nah, ini kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik nggak boleh. Tapi kalau Imam Hanafi berkata boleh dia berzakat fitrah keluar kampungnya, tapi ada syaratnya. Pertama, dia berzakat disebabkan karena memuliakan. Ini dipertegas oleh Imam Utsaimin. Nah, Imam Utsaimin ya bertegas. Tapi kita tetap kembali kepada pendapat ulama kita bahwa itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi nanti kalau ada orang seperti itu, ya janganlah. Dipakai semalam ketika saya berkhalwat itu, mereka biasa berzakat fitrah di situ. Ditanya oleh khalifah, saya bilang ini perkara fikih. Saya bertahan, saya bilang tak boleh. Kami dari dulu begini Ustaz, mana Ustaz? Lama saya diam. Dan karena nggak ada orang, saya jawab, iya. Kalau pendapat Imam Hanafi boleh. Oh, saya bilang begitu. Tapi kan kita menurut Imam Syafi'i, nah tak dibolehkan seperti itu. Gitu. Kemudian setelah mendapatkan dua juzuk tersebut, ini modal pokok. Inilah kunci utama dalam berzakat fitrah. Makanya kalau ada anak lahir di malam hari raya, wajibkah dikeluarkan zakat fitrahnya? Tidak. Tapi kalau lahirnya di malam Ramadan, dia hidup sampai malam hari raya, maka wajiblah dikeluarkan zakat fitrah. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrah anak yang berada di dalam kandungan? Wajib. Tidak. Bagaimana seandainya ketika anak dalam kandungan tersebut belum lahir, meninggal ayahnya, mempunyai harta? Dari kesana dia harta ini, zakat kan ke harta ini. Kalau berbelokkan dikit nih, ada baik berkhilafat ini. Gimana? Apakah anak dalam kandungan itu dapat nggak? Dalam para itu, apakah anak dalam kandungan itu dapat bagian dari lahir? Belum lahir. Ingat kan? Dulu udah saya bukain. Dan dapat.
dapatnya itu dihitungkan ke laki-laki lagi. Tapi nggak bisa dimakan dia, maka dipegang oleh walinya. Kalau emaknya pegang. Ternyata lahir perempuan, dihitung balik lagi. Maka jatah perempuan dapatnya. Begitu berpikir. Nah itu ya. Harta pusaka lah ya. Harta pusaka dihitung gitu. Zakatnya hitung itu juga. Bagaimana zakat? Enggak. Zakat enggak. Karena belum Karena lahir. belum lahir dia. Karena tadi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dapat dua masa. itu dia. Jadi sebenarnya dalam fikih itu kunci-kunci itu dipegang dulu. Jadi ketika kunci itu dipegang nggak ada permasalahan lagi. Itu dia. Jadi ketika kita sudah pahamkan seperti ini, alhamdulillah. Kemudian ketika kita berbicara masalah zakat, terjadilah pertentangan. Terbiasa sudah dilakukan ya, berzakat dengan memakai uang. Tetapi pun kalau kita lihat, mereka bukan berzakat pakai uang, cuma karena nggak pahamnya, mereka bawa uang ke masjid dan nggak pahamnya petugas panitia, maka ada yang dijualkannya. Syarat jual beli kan pertama salah satunya adalah hak milik atau hak berwajib. Jadi kalau dijualkannya lah zakat fitrah itu udah siapa jualkannya itu? Itu salahnya, haram situ ya. Tidak boleh seperti itu. Ditukarkannya pula, orang tukarkan begitu ya. Dan ini sudah terlazimi. Kenapa? Dalil mereka ada. Kalau beras apalah mereka beli? Itu kan kali itu. Yang ada suruh Nabi ketika berzakat iringi dengan sedekah. Itu suruh Nabi. Nah, jadi permasalahan tersebut ya sampai juga ada juga di tempat kami sana tuh Ustaz mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir sama miskin katanya. Kalau zakat harta enggak, pula begitu sama itu ya, sama itu. Ya. Jadi di dalam nanti pelaksanaan zakat ada mereka yang wajib menerima zakat, ada yang wajib mengeluarkan zakat. Dia wajib berzakat juga wajib menerima zakat. Itulah miskin ya. Di miskin dipukulkan sama itu. Ada orang yang wajib menerima zakat namun tak wajib dia membayar zakat, itu fakir. Tetapi tak wajibnya berzakat, tapi karena dia merasa dapat banyak, dikeluarkannya zakat, boleh nggak? Boleh. Mulia lah dia itu. Itu dia. Mulia seperti itu. Kemudian, bolehkah mengeluarkan zakat, menyerahkannya sekaligus dia punya anak 3 orang, 1 karung sekali diserahkannya, boleh kan? Boleh? Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, niatnya betul-betul mengeluarkan zakat dalam hatinya, mengeluarkan dirinya, istrinya, dan anaknya. Kalau ikut sunnahnya pun nanti ada hitungan anak itu dari atas keluar lagi gitu kan. Kemudian dan kadarnya cukup dengan hitungan berapa orang dikeluarkan, boleh. Ya. Yang salah itu bawanya 1 karung, ini zakat fitrah kami, nah gitu aja. Itu salah seperti itu ya. Kadang nggak tahu kita ukurannya, dan kemudian itu harus ada qasad dalam hatinya dan balik dalam hatinya. Itu dia zakat, itu harus kita ketahui. Dan kemudian permasalahan mereka yang mengeluarkan 2 kilo 7 on, ada yang mengeluarkan uang sampai-sampai di daerah Citara yang dekat sana bentrok itu. Karena keluar kalimat begini, kalau fitrah pakai beras 2,7, kalau pakai uang 3,8. Ini bahasanya diluruskan ini. Orang awam nggak paham, seharusnya diluruskan. Bagi orang yang berzakat, nilai kadarnya 2,7 on. Dan bagi orang yang mau mengeluarkan zakatnya, menyerahkan pakai uang langsung, harus memakai 3,8 kilo. Begitu bahasanya.
Tapi nanti ada orang awam ketika itu, orang awam, maka orang awam seperti itu diluruskan. Ketika diluruskan zakat, pakai uang dia bawanya. Nah, maka kalau bawanya pakai uang, maka harus nanti diarahkan saudara jual beras di situ. Begitu seharusnya. Baik, masalah. Jadi ulama dulu pun sudah membuat ini masalah, perdebatan yang bermasalah. Aftal Bulquni telah mengeluarkanlah berfatwa Imam Bulquni, ini termasuk salah satu ulama Hanafi. Bagaimana Hanafi mengatakan seperti itu? Bijawazi ikhrajil fulus, bahwa katanya dibolehkanlah mengeluarkan pakai uang musammat bin naqir fi zakatin nuqud wa tijarah. Maka disamakan mengeluarkan zakat tersebut itu dengan nuqud, ya, dengan tumbuh-tumbuhan itu, dan zakat tijarah. Ini dia. Disamakan dia. Bagi Imam Hanafi ini dibolehkan pakai fulus, boleh fulus itu uang. Wa qala innahu alladhi i'taqadahu, dan telah berkata baginya yang mengitikadkannya, wa bihi amalu, dan dengannya mengamalkannya, mereka itu wa in kana mukhalifan, dan ini semua terjadilah khilaf, berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Limadhhab Syafi'i, bagi mazhab Imam Syafi'i, wal fulusi, tentang masalah uang, tak boleh. Jadi itu tak dibenarkan bagi mazhab Imam Syafi'i, ya. Tak dibenarkan bagi mazhab Imam Syafi'i. Maka ditegaskanlah qala al-Hanafi, berkatalah Imam Hanafi, tajibu zakatul fitri min arba'ati asya, diwajibkan zakat fitri itu kan 4 macam. Ya. Ini sebabnya. Maka berbeda nanti dengan pendapat imam yang 3 tersebut. Jadi karena Imam Hanafi itu inda Abi Hanifah wa Muhammadin thamaniyatin artalin, dia mengatakan 8 rittal bil Iraqi, di menurut ukuran Irak. Waritlu Iraqi, 1 rittal Irak itu 130 dirhaman, dia 130 dirham, wa yusawi, disamakanlah 3.800 ghiraman. Itu dia. Jadi makanya ini bagi pendapat Imam Hanafi boleh mengeluarkan memakai uang, tapi kadarnya itu 3,8 kilo. Imam Syafi'i tak boleh pakai uang, dia memakai 2,7, mengambil 3,1 liter. Tuh. Kemudian Imam Hanafi ini kenapa dia memfatwakan memakai uang? Karena gelarnya pun Imam Ra'yi, imam yang menggunakan akalnya, cerdas dia. Namanya siapa? Imam Hanafi. Nama aslinya? Nu'man. Nu'man. Hanafi. Ini dia seumur dengan Syekh Ja'far Shadiq, keturunan Nabi. Maka di antara 4 mazhab yang tertua adalah Imam Hanafi. Maka ketika itu jumpa dengan Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far berkata, "Hei Nu'man, kau kan mengeluarkan hukum dengan akalmu kan?" Gitu. Tapi pintar dia. Inilah. Jadi maka bagi kita di masjid itu diluruskan itu ya, bawalah beras itu. Jadi Pak, apa nanti untuk lauk pauknya? Bukan tugas kami mikirkannya, tugas umat mikirkannya. Udah tahu tuh, maka afdal itu, mana lebih afdal? Mengeluarkan zakat fitrah, kita serahkan ke amil kah atau langsung? Langsung. Bukan ke amil. Tambah lagi amilnya, ambil amilan. Kenapa? Ini ambil itu, ini apa ya ini tim penyalur ini? Karena sudah ambil itu nggak ada sama mereka. Kalau betul ambil yang menggaji itu pemerintah. Nah ini dia. Bukan mengasih zakat fitrah kayak ngasih sembako.
Kita kasihkan ke amir supaya pukul rata. Oh enggak. Di sana kata salah satu syaratnya ada alim. Itu ada orang yang taat udah tua susah. Kasih 5 bungkus ya. Itu ada yang susah tuh. Cuma ada mentikus soalnya. Kadang sholat kadang enggak. Kata si alim. Alim itu kasih 2 bungkus. Itu terserah si alim. Enggak bisa cemburu sosial. Komplain ke kenaziran. Mana bisa komplain? Kalau betul amirnya. Kadang nggak betul amil tuh kadang komplain. Nah, itu dia. Kalau data sah-sah saja keplingnya, tapi penyaringan harus orang alim. Mana yang berhak dikasih lebih, mana yang enggak. Ini adalah hukum Islam. Ini bukan beras bantuan pemerintah. Ini adalah merupakan syariat agama Allah. Inilah seputar tentang hukum zakat fitrah. Ini harus semua kita jalankan hukumnya. Dan alhamdulillah walaupun begini keadaan kita, tetap kita bersemangat ya. Kita rame juga kok jamaah juga lebih dari 3 udah jamaah. Jamaah. 3 tuh jamaah ya. Insya Allah berkah. Tapi kata apa dia bilang tadi Bapak Pinal ya. Bapak Pinal. Tinggal sedikit. Saya nggak berani bilang kasihan, saya bilang. Tapi sangka aja. Mungkin mereka ada halangan di luar sana. Nah itu adalah. Tapi kalau berpikir betul-betul akan udah janji bulan itu ya. Nah, tapi udahlah kita bersangka saja. Tuan rumah pun berbesar hati. Insya Allah udah berkah ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.